bawa referensi dari buku tulisan manusia, Alberto. Tadi saya bertanya kepada kamu, Dinda Alberto, ketika kau sudah mengatakan Tuhan yang benar menurut Yesus itu adalah Bapa, maka segala dogma, doktrin dari imanmu ya yang mengerucut kepada Tritunggal tadi itu sudah gugur, Dinda. Itu sudah gugur. Karena pemahaman Tritunggalmu sudah gugur berdasarkan narasimu tadi di awal, maka bukumu itu kau tinggalkan. Jangan lagi kau gunakan referensi dari bukumu tadi, karena konsep Tritunggalmu sudah dibatalkan, sudah digugurkan oleh konsep ketuhanan menurut Yesus anaknya Maria, yaitu Bapa. Terus kau membawa Yohanes 17 nomor 3 dan berupaya menafsirkan liar tentang Yohanes 17 nomor 3. Di mana dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, maksudnya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang Engkau utus. Anak SD pun tahu di situ Yesus mengaku dirinya adalah utusan, dan dia beriman kepada Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Dia tidak mengatakan dirinya adalah Allah. Kalaupun kamu mau memberikan dasar dalil ya berupa tafsir, dengar itu ya. Jika memang Bible itu adalah kitab suci, maka yang punya hak untuk menjelaskan kitab suci itu tadi, itu adalah para nabi. Nabi kalian. Yang jadi pertanyaan, apakah Kristen punya nabi? Kristen nggak punya nabi. Begitu literasinya, runutan itu begitu gitu loh. Bukan malah si A, si B, si C, bapak-bapak gereja membuat buku, memberikan tafsir tentang Yohanes 17 nomor 3 tadi. Itu kalau referensi itu diterima, maka setiap orang, setiap isi kepala dari bapak-bapak gereja memiliki pemahaman dan tafsir yang berbeda ketika menafsirkan Yohanes 17 nomor 3. Gitu loh. Sebagaimana Bani Israel selain memiliki Tanakh, mereka itu juga punya Talmud. Talmud mereka inilah yang memberikan penjelasan tentang apa? Tentang hukum, tentang akidah, tentang ibadah. Karena apa? Talmud ini diyakini adalah pernyataan perkataan dari para nabi mereka. Maka bisa diterima dalam konteks iman. Karena apa? Karena diyakini itu adalah penjelasan dari para nabi-nabi Bani Israel yang menjelaskan tentang apa? Tentang akidah mereka, tentang hukumnya mereka, tentang fikihnya mereka, tentang ibadahnya mereka. Itu diterima. Di meja diskusi manapun akan diterima. Tapi kalau kau bawa buku nggak jelas itu, Alberto, jelas tertolak lah, Alberto, gitu loh. Nggak mungkin kami lebih percaya buku itu daripada perkataan Yesus yang merupakan tokoh sentral dalam imanmu. Ya, tolong Alberto ya, fokus kepada Biblemu berdasarkan apa yang dikatakan Biblemu. Ketika kau katakan satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus itu adalah Bapa, Tritunggalmu sudah batal. Jelaskan kepada kami seperti apa Tuhan yang benar itu atau Bapa itu yang tertuang dalam Biblemu yang merupakan narasi dari Yesus itu sendiri. Silakan Alberto. Tuhan yang benar itu, Bapa itu seperti apa? Oke, saya boleh tanya, tauhid ini kan percaya kepada satu Allah. Saya konfirmasi aja, apakah percaya kepada satu pribadi? Dimulai aja dulu waktunya, Dinda. Nah, ya, saya konfirm dulu. Allahnya Islam ini satu pribadi bukan? Hah? Ya lanjut aja, nanti sisipkan di situ jadi mirroringmu, jadi pertanyaanmu, sisipkan di dalam waktumu. Oke, siap. Sekarang gini ya teman-teman ya. Jadi di dalam saya bukan orang tidak sekolah ya teman-teman ya. Bukannya saya mau mengatakan saya siapa gitu, bukan. Tetapi gini, di dalam kekristenan itu ada ilmu. Ada namanya ilmu hermeneutik. Begitu juga dalam Islam. Ada namanya ilmu nausorof. Ya, yang belajar ilmu itu pasti menggunakan rujukan-rujukan buku. Ya, pasti menggunakan rujukan pendapat seseorang. Ya, itu pasti. Makanya saya mau mengajari di sini bahwa di dalam Alkitab, ya, itu ada sistem hermeneutik. Ya, hermeneutik itu menafsirkan Alkitab sesuai dengan makna teks itu. Ya. Jadi kita tidak boleh menabrak satu teks dengan teks yang lain. Tadi saya mengatakan bahwa Allah yang benar itu hanya Bapa, tidak ada. Atau Bapa itu hanya Allah. Atau Bapa itu ya cuman Allah. Saya mengatakan bahwa Allah satu-satunya yang benar, Yohanes 17 ayat 3, itu menunjukkan bahwa tidak ada ilah. Tidak ada lain, Allah yang lain. Ya, selain kepada Dia bahwa Bapa dan Putra dan Roh Kudus tadi. Atau kepada Yesus tadi, itu dirujukan kepada dalam mana?
Yohanes tadi kan, Yohanes 1 ayat 5 sampai 20. Ya, dialah Allah yang benar. Ya, saya sudah merujukan kepada itu. Saya nggak ngerti pola pikirnya bagaimana kalau kita menafsirkan Alkitab itu bertabrakan dengan yang lain. Begitu juga Al-Quran. Saya tantang, apakah bisa seperti itu? Al-Quran ditafsirkan dengan bertabrakan dengan yang lain? Saya rasa tidak mungkin. Di dalam Bible juga ada ilmu. Saya ajarin, gitu loh. Dan saya tuntut nih, di mana katanya yang boleh menafsirkan Alkitab itu hanya Nabi. Tunjukkan nanti datanya ya. Karena itu sudah dikeluarkan statement itu. Di mana bahwa yang menafsirkan berhak itu hanya Nabi. Di dalam buku ini saya ajarin. Ya, saya ajarin nih. Ya. Nih. Ya. Biasa diucapkan nih. Anda tidak perlu menafsirkan Alkitab, membaca, melaksanakan. Biasanya ucap-ucapan sini mencermati cendekiawan, proses segala macam. Alkitab sebenarnya dapat dibaca, dipahami oleh orang yang kurang cerdas sekalipun. Masalah yang muncul adalah akibat banyaknya pengkhotbah atau guru agama yang menggali atau bahkan mereka justru mengaburkan. Nih. Tetapi kalau kita melihat di sini, ya, dilihat di sini. Alasan pertama mengapa kita perlu belajar cara menafsirkan Alkitab adalah bahwa karena setiap orang disadari atau tidak melakukan penafsiran ketika mereka membaca. Jadi waktu kamu membaca pun kamu sudah menafsirkan. Tetapi apakah kamu sudah sesuai dengan kaidahnya? Nih, bahwa nih dikatakan dalam buku ini bahwa tujuan menafsirkan yang baik itu adalah sederhana, menemukan makna yang jelas dari sebuah teks. Ya. Sekarang saya tanya bahwa alat di dalam Islam itu kan Allah satu ya. Allah satu, ya satu Allah, satu pribadi. Di dalam buku ini, semua kesadaran meliputi subjek dan objek. Semua subjek untuk mengetahui dan sebuah objek untuk diketahui. Jika subjek tetapi tidak ada objek, kesadaran menjadi mustahil. Jadi harus ada subjek dan objek. Ya. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan satu Allah dan satu pribadi? Maka sebelum ada objek yang lain, yakni seluruh ciptaan, sebelum segala sesuatu diciptakan, maka bagaimana kesadaran bisa eksis? Ya, bagaimana kesadaran itu bisa eksis kalau Allah itu hanya satu dan satu pribadi? Bahkan dia menciptakan pun nggak mungkin. Bagaimana cara dia sadar tentang kemungkinan, the possibility, terjadi segala sesuatu hal di luar dirinya? Jika dia tidak memiliki kesadaran tentang kemungkinan terjadi suatu hal di luar dia, maka Allah tersebut tidak mungkin memiliki ide untuk menciptakan. Bahkan menciptakan pun nggak mungkin. Allah yang satu pribadi, ya, dan satu Allah itu siapa? Itu termasuk Islam di dalam buku ini. Silakan bantah. Agama-agama yang berpegang pada monoteisme mutlak, satu Allah dan satu pribadi seperti Islam, juga senapas dengan pemahaman unitarian. Ya, dan saya bertanya juga, bagaimana Allah itu yang satu pribadi, ya, satu pribadi satu Allah itu bisa mengasihi? Ya, nih. Bukankah kalau satu pribadi dengan demikian hanya terdiri dari subjek saja, bagaimana ada objek yang dikasihi? Bukankah kasih bisa terwujud jika ada subjek mengasihi dan objek yang dikasihi? Silakan. Buktikan nanti bahwa bagaimana ya sebelum segala sesuatu Allah yang satu pribadi itu bisa eksis, sedangkan tidak ada objek di situ. Silakan dibantah buku ini. Ya silakan. Kalau memang itu nggak bisa ya silakan saja. Ya itu saja pertanyaan saya. Ini kalau saya debatnya itu bagi buku-buku ya. Saya ajarin makanya. Ya silakan dijawab pertanyaan saya. Dan wujud kasihnya itu kayak mana? Bisa terwujud. Silakan. Jeder. Jangan lupa ya Nabi tadi bagaimana standarnya hanya Nabi yang bisa menafsirkan Alkitab. Silakan. Mana apanya? Itu udah. Silakan. Oke teman-teman, ini entah udah match keberapa lu teman-teman. Bibelnya nggak keluar, dia berpegang terus kepada bukunya itu. Ya dengarlah ya Alberto ya, mau 100 bahkan 1000 buku kayak gitu yang kau gunakan ya Alberto, ketahuilah Dinda, itu ilmu yang nggak bermanfaat Dinda. Itu nggak bermanfaat. Habis waktu kau cair terang diberkati oleh Bang Oke Gas. Sudah datang Bang Oke Gas. Itu nggak bermanfaat Dinda. Gitu loh. Karena apa? Karena tidak ada rantai keilmuannya. Bahkan si penulis buku pun
Kau tidak sebut siapa nama si penulis buku. Dan si penulis buku itu dapat informasi dari siapa? Kepada siapa si penulis buku itu berguru? Nggak ada kan? Gitu loh. Jangan dengar, tunggu dulu. Lihat ini Dinda, ini. Contoh ini. Luar biasanya informasi di dalam buku Islam. Dinda, ISBN pula. Oh, Dinda, di zaman Yesus nggak ada ISBN. Di zamannya murid nggak ada ISBN. Di zamannya Paulus nggak ada ISBN. Gimana ya? Apa nih si Alberto ini? Ini Dinda ya, aku tunjukkan sama kau ya. Di sini aku punya sebuah kitab, ya kitab ini Ikhtisar Sahih Bukhari dan Muslim, kan gitu buku ini. Sumber dari Mukhtar Ibnu Abi Jamrah Lil Bukhari dan Sahih Muslim. Nih, tengok nih. Nih, informasinya itu matang dia gitu loh. Sebelum buku ini dituliskan, ya dibuatkan, si penulis buku, si pencetak buku ini tadi menyampaikan biografi si narasumber. Siapa narasumbernya tadi? Imam Al-Bukhari. Di sini dijelaskan gitu loh. Di antara guru-guru Imam Al-Bukhari yang terkemuka adalah Abu Hashim An-Nabil, Maki bin Ibrahim, disebut semua nama gurunya. Muhammad bin Isa bin Attabah, Ubaidullah bin Musa, Muhammad bin Suhur, Khalid bin Yahya. Ini jelas semua. Gitu loh. Di mana orang yang disebut ini tadi guru-gurunya ini termasuk disebut dengan tabi'in. Siapa tabi'in ini? Orang yang mendekati zamannya Nabi Muhammad SAW. Di mana mereka mendapatkan informasi itu dari siapa? Dari sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi. Lah buku kau tadi siapa yang nulisnya? Siapa? Apakah dia hidup sezaman dengan Paulus? Apakah dia hidup sezaman dengan murid-muridnya Yesus? Apakah dia hidup sezaman dengan Yesus? Nggak mungkin, Dinda. Makanya aku bilang kita fokus dulu, Dinda. Kita fokus dulu gitu loh kepada Biblemu. Coba kau jelaskan kepada kami, setelah konsep Tritunggalmu sudah hancur babak belur di match awal, tolong lanjutkan kejujuranmu, Dinda. Siapa tuh, seperti apa Tuhan yang benar menurut Yesus? Gitu loh. Kerangka ini. Kerangka berpikirnya udah sampaikan sama kau, Dinda. Dimulai dari pembuatan buku tafsir, ini harus melalui proses siapa? Pernyataan dan tulisan para saksi. Para saksi ini harus hidup di zamannya Nabi. Siapa Nabi ini yang menerima kitab? Yang menerima Bibel itu siapa? Nggak tahu memang siapa yang menerima Bibel. Karena memang ya sanadnya Bibel itu nggak jelas. Gitu loh. Kalau memang sanad Bibel itu jelas, kau sebutkan dari si Fulan bin si Fulan. Ya ada. Nah, dari para saksi ini baru ke para nabi. Melalui perkataannya yang dituliskan oleh siapa? Para saksi. Orang-orang hidup di zaman dia, yang lebih dekat dengan dia, saudara dia ataupun sahabatnya. Nggak boleh kayak buku kau tuh dari kitab suci terjun bebas kepada buku tafsir. Makanya aku bilang sama kau, Dinda, ya bertahun-tahun kau belajar di STT itu nggak ada gunanya ilmumu. Dan obra-abrik iman Kristen atau teman-teman Kristen pun malu nengok udah Albert. Yang Kristen udah malu nengok kok kayak mana si Alberto ini masuk angin. Udah, kita kembali ke Bibel saja lah Alberto ya. Siapa? Seperti apa Bapak itu menurut Yesus? Silakan Alberto, tinggalkan dulu lah buku kau tuh Alberto. Ya, bukumu tadi tinggalkan lah itu ya. Andai kan pun ku injak bukumu itu nggak masuk penjara aku betul. Yang penting aku nggak nginjak Bibel gitu loh, karena bukan kitab suci itu Alberto.
Kan lagi-lagi nggak menjawab teman-teman. Bagaimana ya? Saya ngajak diskusi akademis gitu loh. Jadi pakai buku-buku apapun referensinya itu ya tidak masalah. Sekali lagi saya bilang, Bang Farouq, saya, semua pendebat ya, baik Muslim maupun Kristen, semua punya interpretasi. Ya, semua punya klaim, semua punya pemikiran terhadap kitab suci. Tetapi bagaimana supaya benar-benar sesuai dengan teks itu maknanya? Ya, butuhlah pendapat orang-orang yang sudah tahu, yang sudah ahli. Makanya kita merujuk kepada buku-buku, tulisan-tulisan terdahulu, gitu loh. Makanya saya bilang, bagaimana mungkin kamu tidak memakai itu? Kan kacau gitu loh. Di dalam diskusi akademis itu sah-sah saja. Ya, di dalam diskusi akademis itu sah-sah saja memakai itu. Supaya narasi kita itu tidak subjektif. Kan sekali lagi, makanya di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa nih, saya ajarin kamu ya. Bapak-bapak gereja ya, tidak seorang pun boleh menafsirkan kitab suci secara pribadi. Meskipun tafsiran itu tidak untuk diterbitkan. Jadi kitab suci, tafsiran apapun itu tidak boleh secara pribadi. Ya, haruslah ada orang yang nih peran guru. Nih, dalam gereja reformasi pada abad ke-16 diadakan dua macam nih, tua-tua pengajar dan tua-tua pengaturan dipanggil. Tua-tua pengajar atau gembala terutama bertanggung jawab untuk mengajar, melengkapi orang-orang suci untuk dalam pelayanan. Dalam hal ini orang-orang juga berhak untuk menafsirkan itu. Bukan sembarangan. Ya, harus orang-orang yang mumpuni dalam bidang ini. Ya. Ya. Jadi itu, saya mau kasih tahu itu. Dan sekali lagi dari tadi dia nggak singgung ya. Saya tanya tadi ya. Bagaimana ya Allah yang satu tadi, yang satu pribadi, ya bisa eksis. Sekali lagi. Satu pribadi itu bisa eksis bagaimana? Sedangkan dia tidak ada objeknya. Saya bilang Allah yang satu itu Allah yang abstrak, saya bilang. Memang nggak jelas Allah yang satu itu nggak ada. Allah yang satu pribadi itu nggak jelas. Ya, di dalam buku ini. Bahkan wujud kasihnya pun tidak bisa. Bahkan menciptakan pun nggak bisa. Tadi saya sudah tanya, tapi belum dijawab juga. Di mana yang menafsirkan itu, yang boleh itu hanya Nabi. Statementmu dari tadi pun nggak pernah kau jawab. Terus tadi kamu juga menarasikan bahwa Talmud ya, Talmud sama Tanak itu berdampingan atau apa ya tadi tuh? Itu di mana datanya? Jangan hanya omong-omong dong. Kalau tadi kamu bertanya soal sanad, ya tadi kan saya sudah jelaskan. Masa saya ulang lagi sih soal sanad? Kalian itu baru-baru sekarang ini abad ke-7. Ini dikatakan bahwa jadi konsep sanad atau mata rantai perawi ya tanpa putus sampai Rasulullah seperti dalam hadis Islam sebenarnya bukan hal yang baru. Prinsip yang sama sudah dikembangkan dalam konsensus apostolik dan dalam iman Kristen bahkan dalam Yahudi. Sungguh. Nih, prinsip kesinambungan tanpa putus ini menarik dibandingkan dengan Kristen dan Islam. Ya, dibandingkan dengan Kristen dan Islam. Setelah sumber pewahyuan yaitu Musa, Yesus atau Nabi Muhammad, selanjutnya generasi kedua dan ketiga, keempat masing-masing dalam Yahudi, Yosua, ya, terus nabi-nabi, ya, habis itu sebanding dengan dalam Kristen, rasul-rasul, Yesus, ya, the apostolic father, murid-murid dan para rasul, ya. Jadi murid-murid dan para rasul, bapak-bapak gereja yang satu, ya, lebih jelas prinsip kesinambungan tanpa putus, yaitu sanad tadi nih. Ajaran Yahudi dan ajaran Kristen di atas bisa dilihat dalam bagan di bawah ini. Nih sanadnya nih, tak terputus nih. Ya, Musa, Taurat, ya, Yosua,
ya para tua-tua Israel, ya nabi-nabi. Ya, jelas. Nih, sampai Kristen mula-mula, Yesus, para rasul. Kita ungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lobet. Wah, lobet. Masih bisa? Bukan yang YouTube. Yang YouTube-nya lobet. Jadi gimana? Mau sekali lagi atau? Bukan, terserah si Alberto gitu loh. Kalau karena gini Alberto nggak apa-apa. Aku gila pun malam ini nggak apa-apa Alberto. Karena gaya diskusi kau udah kayak orang gila ini udah. Udah lah. Gila-gilaan aja kita sekarang udah. Ya, tinggalkan udah disiplin ilmu yang ada itu. Udah gila aja gitu udah. Tak kemana-mana penjelasan kau Dinda. Perhatikan Dinda ya. Cair dong diberkati. Kalau kau membantah konsep keimanan Islam, konsep ketuhanan Islam yang esa, berarti kau bantah Yesus. Karena Yesus juga mengajarkan Tuhan Allah itu esa, Markus 12:29. Berarti kau juga membantah Musa, karena konsep ketuhanan yang diajarkan Musa juga esa. Ulangan 6 nomor 4. Nggak ada nabi yang mengajarkan konsep ketuhanan Tritunggal, dia nggak ada. Gitu loh. Cair dong diberkati Bang. Oke guys. Jadi contoh aku kasih sama kau Dinda ya. Tadi kan ku bilang kita tidak menolak buku tafsir, kita menerima buku tafsir, kita penerima tafsir gitu loh. Tapi ada termin-termin yang harus dilewati. Sebelum si pemilik buku tafsir ini menulis buku, dia harus menyampaikan dulu tafsir yang dia sampaikan ini berdasarkan apa. Langkah yang paling awal dari dia itu adalah pernyataan dari para saksi yang hidup di zamannya Nabi. Sementara buku kau itu tadi tulisan siapa? Dinda. Gitu loh. Dia dapat literasinya dari mana? Dia dapat informasi itu yang dituliskan di dalam buku itu dari siapa? Dari orang yang sejaman dengan Paulus gitu. Kalau memang dari orang yang hidup sejaman dengan Paulus, siapa namanya? Atau dari orang yang hidup sejaman dengan Yesus gitu? Kalau memang dari sejaman dengan Yesus, siapa namanya? Nah, dari kesaksian dari para saksi ya, naik dia baru ke Nabi gitu loh. Saksi yang hidup di zaman Nabi ini, ketika dia bernarasi dan menyampaikan literasi, dia menyebutkan nabinya. Nabi berkata demikian, aku mendengar Nabi berkata demikian. Lalu dituliskannya. Nah, tulisan yang dituliskannya inilah yang dirumuskan masuk ke dalam tafsir. Di mana tafsir ini berpegang kepada ini tadi, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Sementara bukuku tadi nggak jelas. Kalau bukumu tadi Dinda, ini kitab suci, terjun bebas dia, jadi buku tafsir. Alpanya Dinda, aku kasih sama kau Dinda. Nggak aja sih, aduh. Kayak mana kayak gini teman-teman Kristen, nggak malu kalian nengok Alberto ini. Ini contoh Dinda ya, surat Al-Ikhlas ya, tafsir surat Al-Ikhlas, tengok ini ya, oleh Ustadz Abu Ismail. Ini dia menafsirkan kan, tapi tafsir dia ini tidak pendapat dia sendiri. Ini runutannya, dia mengambil dulu pernyataan dari orang yang hidup di zaman Nabi. Siapa itu? Dari Aisyah. Nih. Dari sini dia rumus tafsir dia itu mengutip dari sini. Tidak berdasarkan hawa nafsu dia. Sebelum dia menyatakan tafsir tentang Al-Ikhlas ini tadi, dia sebutkan dulu nih. Inilah yang aku bilang tadi kan, dari para saksi. Ini. Dari surah Al-Ikhlas tadi para saksinya siapa? Ini yang hidup, yang para saksi yang hidup di zaman Nabi kan siapa? Aisyah. Aisyah ini keluarganya Nabi, bahkan istrinya Nabi. Nih. Dari Aisyah ya, bahwa Nabi, disebutnya nama Nabi kan. Ini betul aku bilang tadi kan. Dari para saksi, ketika dia mengutip perkataannya disebut Nabi. Dia mendengar Nabi berkata demikian, kata dia. Nah, literasi dua hal ini dituangkan dalam tafsir. Gini dia nih, dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus seorang laki-laki memimpin pasukan. Nah, ini diceritakannya dulu nih. Ini. Nah, nih. Ini runutannya panjang dia, gitu loh. Bukan seperti bukumu. Aku terima tafsir dari bukumu gitu loh. Kok
Kok gini, siapa yang kasih kau gift, Albert? Teman Kristen pun udah malu nengok kau. Gak ada yang kasih kau gift gini-gini kau. Ya enggak aja. Kita kembalilah ke kitab suci kau. Menurut kitab suci kau, Bibel kau, perkataan Yesus, Bapak, satu-satunya Bapak yang benar, Tuhan yang benar itu adalah Bapak. Bapak itu seperti apa menurut Yesus? Menurut Yesus lo, Arbet, bukan menurut buku kau. S2. Gimana si Albert ini? Kalian teman-teman Kristen kasih gift si Albert, kenapa sih? Parah kali kalian loh, S2 ini loh. Masa nggak mau kalian kasih gift sama si Albert? Oke, di mute ya. Oke, lagi-lagi nggak menjawab pertanyaan saya. Sekali lagi tadi pertanyaan saya, ya tadi bernarasi tapi tidak sesuai gitu loh. Maksudnya tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Ya, tadi saya tanyakan bahwa ya di mana katanya yang menafsirkan itu standarnya harus nabi. Di mana? Itu belum ada. Ya. Standarnya harus nabi di mana? Menafsirkan Bible itu standarnya harus nabi. Ya, yang menafsirkan Bible. Ya, tadi bernarasi soal Bible. Bukan itu pendapat kamu Islam di dalam Bible. Bible itu harus menafsirkan nabi, itu di mana? Ya, tadi kamu seperti itu. Makanya saya bantah bahwa Bible itu bisa menafsirkan semua orang, tetapi harus tahu sistem hermeneutik yang benar supaya menggalinya sesuai dengan makna teks. Ya, tidak keluar dari konteks, ya. Bahkan ada beberapa sistem yang harus dipelajari di situ, ada beberapa alat yang harus dipelajari di situ. Gitu loh. Bahkan harus melihat variabelnya, ya. Bahkan harus melihat ya latar belakang budayanya. Ya, itu banyak. Ya, itu harus dipelajarin. Gitu loh. Jadi mengenai Allah yang satu tadi, ya bagaimana menjawab itu? Allah yang satu pribadi tadi. Janganlah apa-apa buang buku. Kalau kamu malas membaca, nggak usah kayak gitu. Ya, nggak usah gitu. Loh, cuman satu buku, udah dibanggakan satu buku. Nih, ya, dibanggakan satu buku nih. Nah, cuman satu buku nih. Jadi nggak usah lah, hanya satu buku sok gaya. Nah, jadi sekali lagi gini loh. Bagaimana bisa membantah data saya bahwa Allah yang satu itu tidak pernah eksis? Sekali lagi ya, nih. Sekali lagi. Ya, nih. Di dalam buku ini bahwa menjelaskan bahwa nih, semua kesadaran meliputi subjek dan objek. Sebuah subjek untuk mengetahui dan sebuah objek untuk diketahui. Jika ada subjek tetapi tidak ada objek, kesadaran menjadi mustahil. Dan jika tidak ada objek tetapi tidak ada subjek, maka tidak ada kesadaran. Nih. Jadi bagaimana dengan Allah yang memiliki satu pribadi? Maka sebelum ada subjek, ya, sebelum ada objek yang lain, yakni seluruh ciptaan, sebelum segala sesuatu diciptakan, maka bagaimana kesadaran bisa eksis? Bagaimana kesadaran bisa eksis? Bahkan menciptakan pun dia nggak mungkin. Ya, nih, ide untuk jika tidak ada memiliki kesadaran, ya, tentang kemungkinan terjadinya sesuatu hal di luar dirinya, maka Allah yang tersebut tidak mungkin memiliki ide untuk menciptakan. Ya. Terus pertanyaan saya, nih, sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, ya, jika dia hanya satu pribadi dan dengan demikian hanya terdiri dari subjek saja, di manakah objek kasihnya? Bukankah kasih bisa terwujud jika ada subjek yang mengasihi dan objek yang dikasihi? Bagaimana dengan Allah yang satu tadi, dia satu pribadi? Sebelum segala sesuatu ada, bagaimana dia bisa menciptakan? Bagaimana dia memiliki kesadaran?
Bagaimana dia memiliki kasih? Makanya di dalam buku ini dikatakan bahwa kalau itu tidak terjawab semua, maka Allah itu adalah Allah yang abstrak, yang tidak jelas. Ya, sekali lagi, tolonglah, ya, tolong dibantah buku ini, ya, tolong dibantah pernyataan ini bahwa salah, pernyataan ini nggak benar gitu loh, bahwa sebenarnya harus tidak perlu ada objeknya, tanpa subjek pun ada kesadaran. Itu saja sebenarnya, saya kasih kisi-kisinya lah, ya. Jangan langsung buang buku itu, bagaimana? Kamu buang buku itu nggak terjawab lah tentang buku itu bahwa harus memiliki kesadaran. Sebelum segala sesuatu harus ada objeknya. Ya. Bagaimana? Bagaimana mewujudkan kasihnya juga? Ya, itu jawab dulu dong. Dalam Islam bagaimana mewujudkan kasihnya sebelum ada ciptaan? Allah yang satu itu, satu pribadi. Kalau tentang ini saya sudah menjawab ya. Silakan. Belum menjawab juga lah Bonda. Saya udahlah. Tadi kan Allah yang satu tadi saya bilang bukan hanya Bapa, tapi Yesus Kristus. Yang dimaksud Yohanes 17 ayat 3 itu bukan merujuk kepada Yesus, tetapi kepada ilah lain. Oke, silakan. Oke, dengar nih ya, agak dengar. Ya. Ia tadi bertanya kepada kamu, jika memang Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa, seperti apa Bapa ini menurut Yesus? Bukan menurut Kristen, apalagi menurut kau Albert, gitu loh. Terus kau bertanya bagaimana membantah ya Allah itu Esa? Bagaimana membantah eksistensi dari Allah itu Esa? Kalau gitu kau debat jangan sama aku, kau debat sama Yesus aja lah. Kau salah pilih lawan debat, kau debat sama Yesus aja, ada Albert. Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwasanya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus aja pun bilang kayak gitu loh. Musa pun berkata begitu. Sebelum kau debat sama aku, ya debat dulu kau sama Yesus dan juga debat juga kau sama Musa. Makanya aku bilang Albert, tinggalkan dulu buku kau itu. Mau segudang pun buku kau itu Albert, gak ada gunanya itu Albert. Percayalah kau sama aku Dinda, gak ada. Terus kau jelaskan lagi sama aku, gak mungkin yang menafsirkan Bible. Bagaimana? Coba sebutkan dari mana literasinya bahwasanya harus menafsirkan Bible itu adalah Nabi. Aku nggak bilang Kristen no Albert. Ini pemahaman Islam, kau salah paham tadi kau bilang kan. Kalau dalam Islam penafsiran itu seperti ini, aku bilang. Gak mungkin aku bilang yang boleh menafsirkan Bible kau itu adalah Nabi. Sementara kalian sendiri gak punya Nabi. Cuma kan gak ada Nabi Kristen kan. Mana mungkin aku minta literasi itu, gitu loh. Maka aku minta para saksi yang hidup di zaman siapa? Di zaman Yesus. Buku kau itu harus menyertakan satu nama atau beberapa nama yang menjadi rantai sanad diterbitkannya buku tafsir itu tadi. Sebagaimana aku tadi mencontohkan kepada kamu ketika kami berupaya mencari tahu tentang tafsir surah Al-Ikhlas tadi, gitu loh. Orang yang hidup di zaman Nabi yang memberikan penjelasan menurut apa yang didengarkannya dari Nabi berbicara. Begitu juga buku kau tadi, harusnya literasinya itu kayak gitu loh. Kerangkanya itu, rantainya itu kayak gitu loh Albert. Gimana kita mau diskusi di Dinda awal? Tolonglah Albert, menurut Bible kau, ya satu-satunya Tuhan yang benar itu yaitu Bapa itu seperti apa? Malah kau ngarang. Yohanes 17 nomor 3, Allah itu tidak serta-merta ada satu-satunya Allah yang benar. Yesus juga Allah. Kan gila kita di sini. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku Yesus yang engkau utus. Lalu si Albert menafsirkan Yesus itu juga Allah. Kan gila itu Albert. Jangan-jangan supaya bisa memahami kitab tafsir kau tuh harus gila dulu. Udah jelas itu loh, itu kalimat yang jelas. Dan aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Malah kau katakan Allah juga Yesusnya. Coba lah Albert.
Waras sikit lah kau Dinda. Ini kutunjukkan kau ayatnya Dinda ya. Ini. Yang enggak aja kau. Aduh, kok nggak bisa dibuka ini. Nih. Entah kayak mana-mana kita diskusi ini. Aduh, habis waktu itu nyokolakan kau Albert bah. Inilah buktinya teman-temannya. Ini bukti nyata. Orang yang sekolah itu belum tidaklah sebagai bukti orang itu pinter. Tapi pernah belajar, tapi belum tentu pinter. Kayak si Albert ini lah bersera. S2 dia loh, bersera kayak gini nih teman-teman nih. Tafsir kau pun brutal kali itu ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Malah dibilang si Albert, Yohanes 17 nomor 3 itu, tidak itu Allah satu-satunya Allah yang benar, Yesus juga Allah katanya. Kita ini gini aja lah Albert ya, gini aja lah. Udah dibilang di situ satu-satunya, mau katakan pun lagi Yesus itu Allah. Gini aja Albert ya, ya. Aku masih mau waras Albert. Aku gak bisa lagi lah diskusi sama orang gila Albert. Iya, aku rasa gini Albert. Yang kau butuhkan saat ini menurutku Albert bukan meja diskusi, tapi dokter kejiwaan Albert. Gitu aja. Kau berobat dulu lah Dindanya. Berobat dulu lah kau dulu ya. Iya. Gak bisa lagi kita lanjutkan ini Albert. Berarti nanti habis ini penutup dari sana, nanti saya kesimpulan ini saya tanggapin dulu. Udah nggak usah tanggapin aja lah Dinda, berobat dulu lah kau ya. Biar adil, udah selesai. Udah nggak apa-apa, nggak usah tanggapin lah, udah percuma itu. Udah lah Dinda, nggak usah tanggapin. Ini namanya head hominem. Biar nggak usah lah Dinda, udah. Kejiwaanku udah mulai terganggu Albert. Kejiwaanku udah terganggu, kejiwaanku udah terganggu. Kenapa kau udahlah ya. Berobat dulu lah kau Dindanya. Nanti kalau udah sehat datang lagi kemari ya. Nah, kaburlah kamu. Kok kabur? PK ini loh kabur. Ini PK bukan komal, nggak ada yang kabur. Saya udah tahu kok kamu akan kabur. Bukan kabur loh Dinda. Ini bukan, ini PK. Saya mintanya takut ya. Ya udahlah, kamu mau sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Ya aku kasih lah ya. Aduh, nggak apa-apa lah teman-teman ya. Oke, jaga ya, teman-teman tunggu Albert ya. Teman-teman di bawah jaga kewarasan klien ya, jaga kewarasan klien. Saya kan tadi pakai data nih, Yohanes 17 ayat 3, di situ menekankan apa nih? Bahwa satu-satunya Allah yang menentang semua Allah palsu. Apa yang dikatakan di sini bertentangan dengan berhala, bukan dengan Yesus yang dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 disebut Allah yang benar. Saya pakai data kok. Jadi ini menentang Allah lain, Allah palsu atau berhala. Bukan menentang Yesus sebagai Allah. Yohanes 17 ayat 3. Makanya di dalam menafsirkan Alkitab itu ada yang namanya dengan, nih saya ajarin, makanya saya kasih kuliah kamu nih. Nih, analogi iman adalah aturan yang mengatakan bahwa Alkitab harus menafsirkan Alkitab. Jadi menafsirkan Alkitab harus jadi ayat yang satu tidak boleh bertentangan dengan yang lain. Kalau di situ dipaksakan bahwa mengenal Allah ini berarti mengenal hanya Bapa, berarti bukan Yesus. Bagaimana dengan 1 Yohanes 5 ayat 20? Di situ dikatakan Yesus. Makanya cocoklah bahwa di situ hanya menekankan bahwa ilah palsu. Paham sih tidak sih? Itu hanya menekankan ilah palsu. Berhala nih. Bukan dengan diri Yesus, bukan. Karena Yesus Allah. Makanya nggak boleh bertabrakan. Bagaimana kamu menafsirkan Al-Quran juga bertabrakan dengan yang lain? Coba. Nggak bisa nih. Jadi kunci kitab suci adalah menafsirkan. Artinya cukup sederhana, yaitu tidak ada bagian kitab yang dapat ditafsirkan sederhana. Rupanya sehingga konflik dengan apa dengan jelas diajarkan di bagian Alkitab yang lain. Paham ya? Jadi tidak boleh ada konflik, tidak ada boleh bertentangan. Ya. Sekali lagi teman-teman, dia tidak menjawab tentang Allah yang satu pribadi. Allah yang satu dan satu pribadi itu jelas-jelas abstrak, nggak pernah ada.
nggak pernah ada. Ya, saya bisa ambil kesimpulan itu kenapa? Karena sesuai dengan buku tadi bahwa sebelum segala sesuatu, ya sebelum segala sesuatu harus ada objek. Ya, jadi mustahil kalau tidak ada objek. Ya, kesadaran itu mustahil ada kalau tidak ada objek. Berarti kalau tidak ada objek, maka kemungkinan eksisnya tidak ada. Bahkan memang tidak ada eksisnya. Bahkan dia menciptakan pun nggak bisa. Ya. Dan bagaimana dia bisa mewujudkan kasihnya? Lo nggak bisa. Kenapa? Karena Allah yang itu hanya Allah yang satu. Makanya waktu teman-teman, nih terakhir saya juga ya, kan ini terakhir. Waktu teman-teman lihat diskusi Egu Sujana, ya kita review lagi ya. Seorang akademisi, Pak Muriwali, ya teman-teman lihat di YouTube. Nggak ada yang bisa menjawab Islam itu. Tentang bagaimana Allah yang satu dan satu pribadi itu bisa eksis. Ya, nggak bisa. Bahkan mewujudkan kasihnya itu nggak bisa. Ya, kenapa? Karena nggak ada objeknya. Sebelum segala sesuatu siapa yang mau dikasih? Tapi kalau Allah Tritunggal itu bisa. Bapa mengasihi anak, ya, anak mengasihi bapa. Itu terjawab kalau Tritunggal. Ya, makanya terus berkaitan dengan Sema Israel, ya. Sema Israel sudah dibilang bahwa Sema Israel itu memang Esa. Esa di situ Ehad. Ehad di sini gabungan kesatuan. Ya, gabungan kesatuan nih. Satu kesatuan. Pernyataan ini bukan menekankan keunikan Allah, tetapi juga kesatuan dari Allah. Nih, kesatuan dari eksis juga menekankan bahwa 3 pribadi dari Trinitas. Aduh. Ya. Itu menekankan 3 pribadi justru dari kejamakan Allah tadi, ya penggabungan kesatuan Allah tadi. Ya. Jadi ya teman-teman bisa simpulkan lah, ya teman-teman bisa simpulkan sendiri biar penonton yang menilai. Saya sudah kasih ya beberapa data ya bahwa Allah yang satu, Loh, kenapa panas? Diam dong. Allah yang satu pribadi tidak pernah eksis, ya bahkan menciptakan pun dia tidak bisa, bahkan wujud kasihnya pun tidak ada, omong kosong, tumpul. Oke, itu aja ya, thank you ya. Bet, jangan lupa besok berobat dulu ya, berobat dulu besoknya. Nggak mungkin lah saya dinilai oleh Sapam. Kok jadi nyerang profesi? Jangan emosi lah, gini Ben, Albert. Di awal kita bilang tadi, gitu loh, jangan emosi lah. Bang Farouq, logikanya, nggak mungkin orang yang sekolah teologi itu lebih pintar daripada nggak lebih pintar daripada orang yang Sapam. Ya nyatanya gini loh, Dinda. Dinda. Sekarang saya tanya, bagaimana sekolah teologi ya? Kaidahnya apa aja? Kaidah menafsirkan Alkitab apa aja? Dalam kaidahnya? Oke, saya jawab ya. Ini pertanyaan yang bagus ini. Kaidah dalam menafsirkan Alkitab itu seperti apa saja kan gitu gue bilang kan? Apapun kaidah dalam mempelajari Alkitab itu tadi, itu datangnya dari manusia bukan dari Yesus. Makanya aku bilang sama kau, ilmu hermeneutika dan ilmu yang lainnya yang kau sampaikan standarnya harus Yesus. Nggak ada standarnya harus Yesus. Sama sampai saya tanyakan. Enggak. Kau salah paham. Kau salah paham dengan narasi. Sekarang saya tanya sama si Albert, dengan Alberto ya, dengan Dinda ya. Yesus itu orang apa? Yahudi atau orang Yunani? Kenapa? Yesus itu orang Yahudi atau orang Yunani? Yesus itu orang Yahudi. Berbicara dengan bahasa Aramaik atau bahasa Yunani? Bahasa Aram. Bahasa Aram. Nah, sementara ilmu hermeneutika itu mempelajari kaidah bahasa Arab atau bahasa Yunani? Ilmu hermeneutika. Iya, hermeneutika. Iya, hermeneutika tadi, ilmu hermeneutika yang kau sampaikan tadi, itu dalam memahami tafsir adalah disiplin ilmu untuk memahami tafsir Bible yang berbahasa Yunani atau bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Loh, kalau hermeneutik nggak mencangkut tentang
Dengar dulu. Saya lagi Dengar dulu, Dinda. jelaskan. Dinda, ilmu hermeneutika itu salah satu cabang ilmu di dalam STT kalian dipelajari untuk menafsirkan Bible, betul? Iya kan? Untuk menafsirkan Bible, betul? Iya, ada. Iya. Biblemu itu bahasa Yunani atau bahasa Aramaik? Bible yang mana yang sekarang? Bible kak, jadi Bible kau ada berapa? Mana yang Bible kau ada berapa? Rupanya Bible. iyalah. Bible yang mana? Yang mana? Yang bahasa asli, yang bahasa asli. Iya, Bible kau bahasa apa? Bahasa Bible kau bahasa terjemahan. Hah? Yang bahasa asli atau terjemahan? Ya nggak mungkin aku tanyakan terjemahannya loh, Dinda. Narasi di awalku itu tinggal kau ikutin tadi narasi awal. Narasi awal aku dengar loh, Dinda ya. Dengar dulu, ulang, masa aku ulangin lagi Albert tuh dengar ya. Yesus ini. Kalau memang mau debat lagi silakan. Tapi Allah yang satu pribadi itu nggak ada ya. Tumbera ada. Ini aku bilang, ilmu hermeneutika dari ilmu apapun itu nggak ada gunanya karena nggak menyentuh perkataannya Yesus. Gitu loh, Alberto. Paham kok kan maksudku kan, Dinda kan? Dinda, paham maksud Bang Farouqnya, paham kan? Cukup ya. Iya kan? Ya sudah paham kan? Maksud dari narasi literasi narasi itu tadi paham kan? Apanya yang paham soal? Ya Allah. Ulangin lagi ya. Ulangin lagi Albert ya, dengar Dinda ya. Yesus ini orang Yahudi atau orang Yunani? Oke, orang Yahudi. Yahudi. Dia berbicara dengan bahasa Aramaik atau bahasa Yunani? Bahasa Aram. Bahasa Aram, oke. Ilmu hermeneutika adalah salah satu cabang ilmu untuk menafsirkan Bible, betul? Betul. Nah, Bible kau itu dalam bahasa Yunani atau bahasa Aramaik? Bible bahasa Yunani. Nah, kan nggak nyambung kan? Kenapa ditulis Pak? Nggak nyambung ya. Gini dia. Makanya aku bilang, disiplin ilmunya itu nggak ada gunanya memahami perkataan Yesus. Karena kamu nggak ngerti ya. Karena pada saat itu bahasa yang umum, ya yang mendunia itu bahasa Yunani. Gini analoginya, makanya gini Alkitab ya. itu pakai bahasa Yunani. Gini Dinda, bentar Albert ya. Ini Yesusnya. Karena Ya pada kan? saat itu, Ini Yesusnya. ya dengan Ini baik-baik, Bible karena pada saat itu sama seperti sekarang ini, Ini ya. dia loh. Bahasa sekarang ini apa? Bahasa internasionalnya, bahasa Inggris. Seperti itu juga waktu itu bahasa internasionalnya itu bahasa Yunani. Makanya untuk mereka paham, ya karena nggak semua orang bisa bahasa Aramaik. Makanya untuk mereka paham, makanya Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kok itu aja sulit sih? Sudah ya, saya tanggapin. Tanggapi Dinda, oke. Saya tanggapin ya, dengar. Dengar Dinda, bentar Dinda. Benar. Jawaban yang Gini, aku mau bilang tadi Bang, jawaban yang kau sampaikan tadi itu jawabannya penjajah. Kenapa jawabannya penjajah? Pemerintah Romawi lah yang mengarang jawaban itu. Untuk siapa? Menguatkan tanah jajahannya. Maaf, cakap aku bilang samamu Alberto. Babi pun gak percaya dengan perkataanmu. Kan benar aku bilang kan teman-teman kan. Yesusnya itu Yahudi atau Yunani? Yahudi. Oke, Yesus berbicara sehari-hari bahasa Aramaik atau bahasa Yunani? Yunani. Ilmu hermeneutika adalah salah satu cabang ilmu untuk menafsirkan Bible. Iya, Bible kau bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, bahasa Aramaik? Aramaik. Ya udah nggak nyambung. Kan nggak nyambung jadi kan gini kan. Makanya nggak ada gunanya ilmu hermeneutika, hermeneutiko, karatakoto, manatatoko, nanateto, natatato, nggak nyambung. Apa kok nggak nyambung? Kalau kita nahu sorok tadi nyambung Bang. Untuk memahami kaidah bahasa Arab, ya disiplin ilmu awalnya itu adalah nahu. Ilmu nahu itu adalah ilmu dasar memahami kaidah bahasa Arab. Di awal dengan al-kalam, al-kalimah.
Kan gitu. Apa itu al-kalam? Apa itu al-kalimah? Sederhananya gini, memahami bahasa Arab itu. Ya, kalimat itu kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Beberapa kata ini disusun menjadi kalimat. Kalimat ini, beberapa kalimat ini, al-kalimah ini tadi, dan itulah yang menjadi ayat. Harus dipahami grammarnya. Yang mana di situ kata sifat, yang mana di situ kata benda, yang mana di situ kata kerja, gitu loh. Yang mana itu kata ganti untuk laki-laki, untuk perempuan, mana di situ kejelasan tentang waktu. Untuk memahaminya pantas. Nabi kita orang Arab. Wahyu yang disampaikan bahasa Arab. Kaidah yang mau kita pelajari dalam menafsirkan Quran adalah bahasa Arab. Kaidah yang digunakan, disiplin ilmu yang digunakan itu adalah nahu, pendalaman atau memahami dasar dari bahasa Arab. Kan nyambung kan sama nabinya, serut nyambung gitu dia gitu loh. Ini hermeneutika di sini, Yesusnya di sini. Bersidang deh kayak gini, coba lagi. Makanya sayang kali uang kalian belajar di STT. Nggak nyangka aku ternyata orang gila lawan kita. Oke, coba ya kita naikkan apa ini? Siapa ko Julius dulu ke telepon ya. Loh, mana si Sal tadi? Alah, salah pencet aku jadinya. Hello, brother. How are you? Bentar teman-teman ya. Ko Julius tadi mau kemari teman-teman. Oke, sembari menunggu Ko Julius teman-teman ya, saya di sini kembali. Assalamualaikum, jadi Ko sama si holongnya. Gimana? Oke, aku permisi dulu ya di Pastur. Oke, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Di sini saya berbicara ya selaku Ketua API Sumut, Apologet Islam Sumatera Utara, teman-teman ya. Seperti teman, bentar ya, ada Ko Julius ini. Ya, gimana Ko? Di mana? Di akunku, di komalku nih. Oh ya, aku masuk sekarang ya. Ya, siap. Siap. Ya, buat teman-teman ya yang mau membantu perjuangan Bang Farouq, perjuangan API Sumut, terkhusus ya untuk mendampingi Bang Fajar atau Adukon yang sedang tersangkut hukum di Sibolga. Kembali lagi saya mengajak teman-teman ya untuk saling bersama-sama melakukan kebaikan, ya berbagi sedikit rezekinya, di mana rezeki itu sangat dibutuhkan oleh Bang Fajar maupun istri dan juga anak-anaknya yang saat ini Bang Fajar itu ditahan ya di Kejaksaan Sibolga dengan dugaan penistaan agama. Ya, saya sangat membutuhkan pertolongan dari kalian teman-teman, bantuan dari kalian, support dari kalian untuk persoalan ini. Ini Ko Julius. Ya, jadi